Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad binti Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mukminin, ialah menjalankan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat sahabatnya nanti di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan Allah, hari ini ulun mohon izin menyampaikan tentang Fatihah. Nah, kenapa Fatihah? Karena Fatihah adalah setiap sholat tanpa membaca Fatihah tidak sah. Nah, kemudian ulun akan menjabarkan berbagai macam pendapat, istilahnya mazhab lah. Dari sini ulun akan menyampaikan 4 mazhab yang sesuai sunnah. Jadi mazhab itu juga sesuai sunnah Rasulullah. Kita sini tidak ada maksud untuk membeda-bedakan bahwa ini golongan ini tidak ada. Cuma kita untuk menyampaikan supaya kita tahu bahwa teman-teman kita atau orang-orang muslim yang lainnya juga mengambil dari Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Nah, kemudian keutamaan Fatihah. Nah, ternyata keutamaan Fatihah ini sangat luar biasa. Jadi jar Abu Hurairah dalam hadis qudsinya Allah berfirman, aku membagi bahwa sholat di antara aku dan hambaku. Nah, jadi di sini Allah membagi, di saat sholat itu Allah membagi untuk aku dan hambaku. Jadi apabila kita sholat membaca Fatihah, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta dengan syarat bacaan Fatihah kita benar. Jadi sini Allah akan menjawab apa-apa yang kita baca langsung dari Allah. Misalkan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kan segala puji Allah semesta alam. Jadi waktu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Nah, di sini poin alhamdulillah kemudian sampai Malik Yaumiddin adalah pujian. Kita memuji Allah, nah kemudian Allah akan membalasnya, akan membalas dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab. Ini dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi hambaku telah memberikan pujian kepada diriku. Nah, jadi sini kita juga telah memuji Allah. Nah, jadi sini kita juga memuji Allah. Kemudian Malik Yaumiddin. Nah, jadi istilah Malik Yaumiddin. Jadi juga Allah akan menjawab, hambaku telah memuliakanku. Nah, Allah menjawab bahwa apabila kita membaca Malik Yaumiddin, maka Allah menjawab dengan bahwa hambaku telah memuliakanku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, disinilah bagian kita bahwa Allah akan menjawab. Nah, jadi jawaban Allah waktu membaca yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ya Allah, inilah saatnya hambaku menyampaikan permintaan dan aku harus mengabulkannya. Nah, di sini Allah memberikan jaminan apabila sholat kita benar, bacaannya tartil sesuai dengan marajul huruf, insya Allah langsung dikabulkan. Nah, kemudian ulun akan meneruskan mungkin tentang Fatihah, cuma ulun akan membahas sedikit tentang Bismillah. Ini perlu ulun sampaikan. Kadang-kadang kan kita kalau kita ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram, jangan heran kita ada orang yang membaca Bismillah, kemudian ada yang tidak, kemudian baca Bismillah disirkan. Nah, kalau menurut mazhab Hanafi, baca Bismillahnya itu disirkan, jadi tidak dikeraskan, disirkan. Nah, kalau mazhab Maliki itu tidak dibaca sama sekali. Jadi mazhab Maliki ini langsung membaca
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu membaca bismillah dengan disirkan. Nah, kemudian kalau mazhab Hambali jadi bahwa disarankan dalam sholat tidak dikeraskan. Nah, disirkan juga ternyata. Jadi mazhab Hambali adalah disirkan, tidak dikeraskan. Jadi kadang-kadang aneh orang kita di saat haji dan umroh ada yang bapanderan dan kawannya karena mazhab Hambali kan di sana tidak tidak dikeraskan. Ini Muhammadiyah. Jadi ternyata ada juga Muhammadiyah di Masjid Nabawi dan Makkah. Ini kadang-kadang orang kita ini karena tidak memahami, jadi tidak memahami semua mazhab. Jadi ulun sampaikan ini supaya tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan supaya kita ini janganlah mahwal ataupun menyambati orang ini yang paling benar, ini yang salah, jangan. Karena semua mazhab adalah ambilannya dari Rasulullah, hadis dan Quran. Nah, kini ulun sampaikan yang utama adalah Fatihah. Jadi Fatihah menurut mazhab Hanafi. Nah, ternyata mazhab Hanafi ini adalah apabila imam membaca Fatihah dengan dijaharkan atau dinyaringkan, maka makmum itu tidak membacanya. Nah, jadi mazhab Hanafi ini tidak membacanya karena dianggap makruh. Kenapa? Nah, mazhab Hanafi mengambil dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau hadisnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Artinya barang siapa diimami oleh seorang imam, bacaan imamnya adalah mewakili. Nah, jadi di sini bahwa mazhab Hanafi dia tidak membaca lagi Fatihah kalau sudah imam dikeraskan. Kemudian dalil lagi dari firman Allah dari surah Al-Araf ayat 204. Jadi yang berbunyi wa ija quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi gini artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar mendapat rahmat. Nah, jadi dalil yang diambil mazhab Hanafi adalah Al-Quran, kemudian dari Jabir tadi bahwa Al-Quran yang ayat surah Al-Araf ayat 204. Nah, jadi kita kada salah, jangan menyalahkan orang kalau sudah imam membaca Fatihah kemudian makmum tidak membaca, memang ada dalilnya. Nah, kemudian kita beralih ke mazhab Maliki. Jadi ternyata mazhab Maliki ini bahwa Fatihah itu dimakruhkan juga. Nah, jadi dimakruhkan. Jadi makruh kalau membaca Fatihah kalau imam sudah membaca dijaharkan atau dinyaringkan. Cuma kalau rakaat berikutnya tuh wajib juga membaca Fatihah. Kemudian kalau kita tahu bahwa mazhab Syafi'i adalah membaca Fatihah adalah hukumnya wajib, baik disirkan atau dijaharkan. Nah, jadi wajib. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i ini mengambil hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ambilannya la salatu liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, artinya tidak sah salat seorang jika ia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini ambilannya bahwa dari hadis Muslim, Bukhari dan Muslim. Jadi dijaharkan ataupun disirkan maka baca Fatihah. Nah, sebenarnya kan ada 4 hadis nah ulun pernah baca. Jadi di saat itu Rasulullah mengimami, kemudian Rasulullah setelah selesai menegur siapa yang membalas bacaanku tadi. Nah, ternyata di saat Nabi membaca Fatihah dinyaringkan, makmum ini sahabat ada yang membaca Fatihah. Nah, kemudian ditegur Nabi. Jadi Nabi, kenapa engkau membalas bacaanku? Nah, jadi engkau mengganggu. Nah, maksudnya di sini, apabila sudah imam membaca Fatihah dijaharkan, maka sudah ditanggung imam. Nah, ada pendapat ulama, salah satunya Adi Hidayat, kalau kita bermazhab Syafi'i, minta maaf, ulun sekedar menyampaikan. Jadi bukan ulun payahnya atau macam-macam, cuma kita membenarkan aja. Coba bayang. Kalau kita mengikut mazhab Imam Syafi'i, seharusnya imam harus tahu. Jadi fikihnya dulu harus tahu, fikih seorang imam itu bagaimana. Jadi gini,
seharusnya gini, kalau misalkan imam dijaharkan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, ada jeda. Nah, jadi ada jeda, diberi kesempatan makmum untuk membaca. Nah, jadi ada jeda ayat ke ayat, atau dengan apabila sudah imam membacanya ring Fatihah, setelah Fatihah baca ayat Quran lain, itu ada jeda. Jadi sahnya Fatihah itu adalah minimal 3 ayat. Maksud 3 ayat ini seperti ayat yang paling pendek, inna aktaina. Jadi misalkan imam membaca surah lain, qul huwallah, kita sempatnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu sudah sah. Nah, cuma di sini kadang-kadang imam tidak memberi kesempatan. Sudah jelas dalilnya tadi kan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 204, apabila sudah membaca Al-Qur'an maka hendaklah diam supaya dapat rahmat. Contoh yang paling gampang di saat hari Jumat. Apabila khatib naik ke atas mimbar, maka tidak dibolehkan jamaah membaca baik bacaan istighfar dan lainnya, tidak dibolehkan. Kenapa? Khatib berkhutbah adalah bagian daripada rakaat. Apabila kita berpander ataupun membaca surah lain, berarti kita sudah ketinggalan 2 rakaat. Nah, jadi mungkin dalilnya sama, mengambil surah Al-Quran tadi supaya kita dapat rahmat. Nah, kemudian mungkin ulun sedikit akan menerangkan, minta maaf, kenapa di saat membaca Fatihah itu ada yang tidak membaca Bismillah, kemudian dijaharkan, disirkan. Nah, jadi ada 3. Jadi gini, pertama waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, ternyata Al-Quran itu tidak ada sama sekali bacaan Bismillahnya. Jadi bacaan Bismillah itu tidak ada sama sekali. Jadi awal-awal Nabi sembahyang itu langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di saat itu ada namanya Abdullah. Jadi Abdullah ini sebenarnya Ibnu Abbas. Jadi nama sebenarnya adalah Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, bagaimana kami tahu batas-batas Al-Quran, misalkan surah Al-Baqarah, An-Nisa dan seterusnya. Berilah pembatas supaya kami paham dan mudah untuk membedakan. Nah, gara-gara pertanyaan dari Abdullah atau Ibnu Abbas, maka turunlah perintah dari Allah bahwa setiap Al-Quran, misalkan surah An-Nisa dan selainnya itu diberikan batas, jadi batas Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian juga Ibnu Abbas pernah bertanya, wahai baginda Rasulullah, kenapa bulan itu begini-begini, ada yang sabit, ada yang bulat. Nah, ternyata gara-gara pertanyaan Ibnu Abbas juga, ternyata Allah menurunkan ayat di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ayat 189. Jadi pertanyaan-pertanyaan Ibnu Abbas ini ternyata juga ditanggapi oleh Rasulullah dengan adanya perintah dari Allah. Nah, jadi pertama kali bahwa Al-Quran itu adalah tanpa bismillah, tanpa bismillah. Jadi para ulama sepakat bahwa Rasulullah pertama kali sholat tanpa bismillah. Nah, kedua, Rasulullah pernah mengerjakan sholat dengan dijaharkan. Kemudian Rasulullah juga baca Fatihah disirkan bismillahnya. Nah, angka 4 ini juga Rasulullah pernah melaksanakan. Jadi baca bismillahnya itu cuma di awal aja. Misalkan rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat rakaat ketiga atau 2 ketiga keempat itu tidak membaca. Jadi ada 4. Nah, ini hadisnya 27 hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah membaca Al-Fatihah tanpa bismillah, kemudian dijaharkan, disirkan, dan kemudian membaca bismillah itu cuma di awal aja. Kemudian rakaat selanjutnya tidak dibaca lagi. Nah, kemudian mungkin ulun sedikit akan menerangkan, sebenarnya bukan level ulun sini untuk menerangkan mungkin tajwid masalah Fatihah. Sebenarnya mungkin Ustaz Taufik yang lebih berkenan tentang bacaan Fatihah ini. Kenapa? Sebenarnya kan kalau kita membaca Al-Quran itu kan tartil. Arti tartil ini harusnya sesuai dengan merajul huruf, sifat huruf, dan tajwidnya. Jadi kadang-kadang ada rumus kalau kita membaca Quran itu ayunkan mana tahan. Ayu itu adalah mat tabi'i. Ayunkan itu artinya kalau ada tasdis maka harus ditahan, jangan langsung. Nah, kalau istilahnya diayun sesuai merajul huruf. Mat tabi'i kan 2 harakat. Berarti kan misalkan alladzina,
Jadi kan sesuai 2 harakat amanu, itu kan 2 harakat. Nah, sebenarnya kadang-kadang nang kita dengar kadang-kadang bacaan imam minta maaf karena makmum ini paling nyaman kan istilahnya tuh mengkritik. Bacaan imam bisa dijaharkan bagus, misalkan 5 menit. Nah, setelah di-share rakaat berikutnya bisa 3 menit. Nah, di sini tidak ada konsisten. Jadi kadang-kadang bacaannya cepat, tidak sesuai dengan merajul huruf, kemudian tidak tartil. Nah, kalau kita lihat mulai bismillah. Nah, bismillah ini hukumnya adalah misalkan bismillah itu ada hukumnya tarkik karena ada lam jalalain didahului kasrah bismillah. Nah, cara membacanya bagaimana? Jadi baca bismillah itu Allah itu dibaca tipis, panjangnya adalah 2 harakat bismillah. Jadi kalau bismillah itu artinya 2 harakat. Jadi ayu-ayunkan tuh memang kena bismillah alladzina amanu itu jelas 2 harakat tidak lebih. Apabila kita melebihi berarti salah bacaan dan salah arti. Kemudian bismillahirrahman. Jadi ar-rahman. Jadi ar-rahman itu hukumnya idgham samsiyah karena ada alif lam samsiyah. Jadi lam samsiyah ada lam ta'rib yang diikuti ra. Nah, jadi cara membaca huruf lam itu dimasukkan ke huruf ra. Jadi ar-rahman. Nah, di sini kan kita harus tahu kenapa bacaan Fatihah ini kita harus benar-benar kita pahami kenapa. Apabila salah berarti sholat kita kemungkinan Allahu a'lam atau diterima atau tidak. Kemudian ar-rahim. Nah, hukumnya ini idgham samsiyah. Karena ada alaf lam ta'rib diikuti ra dan mat ariti sukun. Nah, jadi sini ada mat ariti sukun karena sebelum ada waqaf ada mat tabi'i. Mat tabi'i ini kan awaya alif bila ada kasrah sebelumnya iya patah alif ada patah sebelumnya, kalau ya kan kasrah sebelumnya, kemudian kalau waw dhammah. Nah, kalau ada itu berarti matabi'i berarti kan 2 harakat harus diayunkan. Nah, jadi cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Jadi kadang-kadang ulun berpandaran juga kadang-kadang di saat kita tidak sholat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, ini apakah benar atau tidak? Ya jelas tidak sesuai bacaan. Sebenarnya kalau membaca Al-Quran itu dalam keadaan sholat ataupun tidak maka harus tartil dan sesuai dengan merajul huruf dan sifat dan tajwidnya. Jangan-jangan bacaan kita sia-sia, kita uyu-uyu berbacaan cuma tidak diterima dan dapat pahala. Kemudian apa lagi? Yang alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini adalah ijhar kamariyah. Karena ada alim lab diikuti ha. Nah, cara membacanya harus jelas saja. Nah, alham. Nah, cuma kadang-kadang ya orang kalau ha puang ha besar, kalau ha puang ha biasa itu membaca seperti orang kepedasan. Nah, itu kepedasan ham. Kalau misalkan menggigil itu ha besar. Jadi harus di sini posisinya di tenggorokan yang paling dalam. Jadi kalau alhamdulillah itu alham. Jadi kayak orang kepedasan. Jadi harus keluar ada. Jadi kalau nah kan di sini jangan di dada. Huruf itu tidak ada di dada. Kalau orang dulu madahi di dada. Kita maklum aja mungkin ketidaktahuan sebenarnya huruf yang paling dalam adalah hurufnya di sini alif, ha. Agen itu di sini di tenggorokan yang paling dalam, bukan di dada. Nah, itu kadang-kadang kita mungkin kedulu tuh mungkin kekurangan mungkin masalah guru atau mendengar tidak membaca kitabnya atau dengan berguru yang benar. Kemudian Rabbi. Nah, jadi hukumnya adalah takrib karena ada ra bertanda fathah. Cara membacanya harus dilemahkan dan jelas. Ya Rabbil, ada Rabbil. Nah, itu kan sudah dikeraskan. Jadi sebenarnya sesuai dengan karena situ ada hukumnya tafhim, artinya ada ra bertanda baca fathah. Cara membacanya harus dilemahkan dan jelas. Tidak perlu dibesar-besarkan dan dikujat. Kemudian yang berikutnya adalah alamin. Nah, sini karena alamin artinya hukumnya ada ijhar qamariyah. Nah, kalau kita lihatnya alamin karena ada sini kan ada lam alif diikuti ain. Nah, alamin. Nah, di sini kan ada. Nah, kemudian ada mutabi'i lagi. Nah, mutabi'i misalkan min ya. Ya kan didulai dengan kasrah. Itu kan mutabi'i. Nah, kemudian karena ada patah diikuti alif dan mat arid. Jadi itu hukumnya mat arid sukun. Jadi karena apa? Mat arid sukun kan karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Jadi kalau ada mat tabi'i, nah sebelum diwaqaf kan alamin itu kan diwaqaf. Berarti itu hukumnya mat arid
sukun. Jadi lebih lagi dipanjangkan boleh lebih 4 harakat. Jadi kan kalau membaca sesuai tajwidnya mungkin ya insyaallah lah mudah-mudahan kita diterima sholat kita. Masalah diterima tidaknya itu memang urusan Allah, kita sekedar yang penting kita harus paham apa yang kita baca, yang kita sampaikan. Nah kemudian selanjutnya mungkin ar-ra. Nah ar-ra. Jadi ar-ra ini hukumnya alif lam samsiyah karena ada huruf alif tadi dan lam bertemu dengan huruf ra. Jadi kan disisipkan jadi ar-ra gitu. Kemudian selanjutnya adalah ar-rahman, ar-rahim, ar-rahim. Jadi hukumnya ar-rahim itu adalah mat ariri sukun karena kan diwakaf. Nah diwakaf juga diwakaf karena rahim itu kan diwakaf mimnya berarti kan ada mat tabi'i sebelumnya berarti kan mat ariri sukun. Jadi kuncinya apabila mat ariri sukun itu adalah apabila sebelumnya itu ada mat tabi'i baik ya atau waw atau alif. Jadi alif bilanya patah mat tabi'i, kemudian iya kasrah, kemudian waw dhammah berarti mat tabi'i. Bila di hukumnya kita dimatikan di orang Banjar itu berarti hukumnya membaca harus panjang, jadi 4 harakat sampai 6 harakat. Kemudian yang selanjutnya kemudian maliki yaumiddin. Nah kadang-kadang kan sini ada mendengar ada yang dipanjangkan 2 harakat, ada yang tidak. Kalau lihat itu kita melihat kan ada matobi, jadi alif kemudian ada mim fathah. Nah jadi matobi. Jadi alif diikuti fathah. Cara membacanya gimana? Ya tadi itu 2 harakat. Ya. Maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Jadi ada ayunan. Coba pian karena coba aja ayunkan tadi, diayun aja. Misalkan maliki yaumiddin. Jadi cuma dilatih. Jadi insyaallah pas saja. Kemudian kalau yaumiddin, jadi intinya hukumnya adalah mat lain sini yaumi. Nah yaumi ini adalah mat lain karena ada waw sukun. Jadi waw mati orang Banjar itu kan dulu bahari kami madahi mati kada ada sukun. Waw mati dihului dengan patah. Cara membacanya sekedar lunak. Jadi ada boleh yang dikeraskan. Jadi santai lah. Yaumiddin. Nah kemudian yang dinnya tadi yaumiddin, hukumnya adalah din tadi adalah gam samsiyah karena ada lam ta'rib diikuti dal dan mat arid sukun. Kenapa? Karena kan terakhir diwakaf lagi kan, dimatikan din tadi. Berarti membacanya kan sebelum wakaf tadi ada mutabi'i. Pokoknya bila ada mutabi'i diwakafkan berarti panjangnya 4 harakat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah kadang-kadang di sini kan hukumnya sebenarnya kan sudah kita lihat itu. Ada alif kan? Ya kasrah fathah berarti kan mutabi'i. Jadi itu diayunkan iya bukan iya karena na'budu iya karena nasta'in. Nah kadang-kadang kalau kita membaca tidak sholat kadang-kadang iya karena na'budu iya karena nasta'in. Nah itu bingung juga kadang-kadang apakah benar atau salah karena situ tidak ada lagi yang namanya mutabi'i, langgar tarus kan. Kadang-kadang ulun wah ini kenapa bingung juga, kadang orang bacaan ulun mendengar minta maaf ulun bukan mahwa bujur selama ini kita hidup nih setelah kada sembahyang membaca asal-asalan misal qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, langgar terus loh. Jadi kita kada membaca dengan tartil, jadi tajwidnya kada dibaca sama sekali tajwidnya. Apakah diterima? Karena salah huruf itu salah bacaan. Misalkan kalau membaca misalkan ha, misalkan alhamdulillah. Nah, kalau membaca alhamdulillah itu artinya mati, hati-hati. Jadi kita salah bacaan huruf juga salah arti, akhirnya apa tidak sesuai apa yang kita baca. Kalau nasta'in apa di sini? Kalau kita lihat nasta'in ini adalah hukumnya mat arid sukun karena sebelum wakaf ada mutabi'i. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Pokoknya kuncinya mat arid sukun adalah apabila adanya matabi atau mat asli. Hukum mat itu ada 15, banyak 15 macam hukum mat. Kemudian yang berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau ihdinas ini cukup di sini aja. Ihdinas kada pula ihdinas itu di dada. Kalau kita cari letter atau buku tajwid ke dada, huruf di dada. Paling jauh ini adalah huruf di tenggorokan yang paling dalam di sinilah. Coba kita rasakan sini. Cukup aja.
alif di sini, agen sini. Kalau ain kan gurunya di sini. Nah, alhamdulillah. Kalau kadang-kadang yang salah tuh ada juga bacanya takahidung kayak sengau orang. Jadi alhamdulillahnya ainnya tuh dibaca takahidung. Nah, baca takahidung itu kadang-kadang Allahu a'lam bishawab, apakah memang keadaannya itu kita kada tahu. Jadi kemudian selanjutnya adalah sirotol. Jadi sirotol ini situ hukumnya kalau kita dilihat itu kan ada matabi'i lagi. Nah, ada alif kemudian ro fathah berarti matabi'i. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita lihat hukumnya sini sirotol adalah ijhar qamariyah. Karena ada alif lam diikuti mim. Nah, mim ikut mim dan mat arid sukun. Sini ada dua. Kalau dilihat ini kan terakhir ini kan mat arid sukun karena ada matabi'i kemudian mim diwaqaf. Nah, jadi kalau kita lihat bacanya juga 4 harakat. Kadang-kadang kalau akhir-akhir itu pasti banyak yang namanya matabi'i atau mat asli. Kadang-kadang belum bergaya dengan Ustaz Taufik, Ustaz matabi'i. Ternyata paling banyak adalah matabi'i atau mat asli di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah siroto. Nah, siroto. Jadi hukumnya di sini kalau lihat sama lagi, matabi'i lagi karena sebelum alif ada ro tadi, ro. Nah, ro lagi. Jadi ro lagi berarti ro patah berarti matabi'i dibaca dengan 2 harakat. Kemudian sirotal lazi. Nah, kalau melihat di sini adalah idgham samsiyah karena ada lam ta'rif diikuti lam dan matabi'i karena ada kasar diikuti ya sukun. Nah, ya sukun mati. Jadi cara membacanya juga sesuai karena situ ada matabi'i kemudian 4 harakat di ujungnya. Kemudian yang selanjutnya mungkin untukan mungkin agak bosan. Kajian ini bosan kalau tidak ada lucunya. Nah, cuma kalau kita tahu, kalau kita melihat kajian di Arab Saudi itu tidak dibolehkan ada canda, tawa atau yang berlebihan. Jadi kan dulu ada sejarah di saat itu ada Nabi, kemudian Abu Bakar ini kan dihujat senyum-senyum aja. Nabi setelah dihujat membalas hujatan aja kan. Nabi keluar. Kenapa? Setelah dihujat Abu Bakar membalas hujatan tadi, kenapa nyawa nyambati aku misalnya kayak itu. Nang dihiganya lagi ada malaikat lagi, langsung iblis yang dihiganya. Jadi Abu Bakar langsung bertanya, wahai baginda Rasulullah, ketika habis semum dihujat tadi engkau tidak keluar, kemudian setelah dihujat kemudian aku balas engkau keluar. Jadi ya Rasulullah, di saat kamu tadi sabar itu di samping kamu malaikat, kemudian setelah engkau membalas ternyata iblis yang di samping. Jadi minta maaf, bukan mual masalah lucu, apalagi lucu-lucunya tuh ada bau ya istilahnya kada nyaman didengar, kemudian ada sek-sek itu tidak pantas di rumah Allah, karena rumah Allah ini tempatnya malaikat. Kalau kita Allahu Akbar, malaikat berkumpul mendoakan kita. Nah, jadi kadang-kadang memang kalau kajian yang benar-benar kajian kalau di Madinah itu tidak ada sama sekali lucu dan tidak dibolehkan memang sesuai Rasulullah. Rasulullah pernah bercanda dengan Siti Hadijah. Nah, itu sekali bercandanya sesuai. Kemudian ya Rasulullah, bahwa di surga nanti tidak ada orang yang tua, yang adanya cuma remaja sama umur. Hadijah kan sedih. Candaan beliau membuat Siti Hadijah sedih. Berarti kan Siti Hadijah tidak berkumpul dengan Rasulullah. Ya Rasulullah jangan sedih, maksudnya di sana nanti umur disamaratakan. Engkau nanti bersama-sama di surga. Nah, jadi candaan Rasulullah aja pernah bercanda, bukan candaan yang di luar batas. Jadi candaan beliau itu memang kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, kemudian melanjutkan sedikit mungkin an'am ta'atan ini. Jadi an'amta ini adalah hukumnya ijhar khalqi karena ada nun mati bertemu ain, dan ijhar sabawi karena mim mati bertemu ta. Nah, cara membacanya cuma jelas saja. Jelas. Kemudian alaihim. Jadi hukumnya mat layan karena ada ya sukun. Nah, didole patah. Nah, jadi cara membacanya terang di bibir, kemudian dan mulut tertutup. Jadi kadang-kadang Syekh Al-Jabbar, ulun senang dengan Syekh Al-Jabbar almarhum karena beliau orang Madinah, bacaan Qur'annya bagus. Banyak kesalahan orang Indonesia adalah membaca lam tuh lamnya lam apel tak ke sini ke tengah. Ini kada boleh. Jadi ada 4 huruf aja yang boleh dimonyongkan. Kadang kita dimonyongkan mulut itu sudah salah kata almarhum Syekh Al-Jabbar.
Kemudian ghairil maghdub. Nah, jadi hukumnya ijar kamari ya, karena ada lam ta'rif dikuti min dan mat tabi'i. Nah, karena ada dhammah diikuti waw sukun ya udah. Ghairil maghdub. Nah, itu kan 2 harakat tuh. Jadi ghairil maghdub itu kalau ada dipanjangkan 2 harakat salah. Kemudian alaihim. Nah, alaihim ini kalau kita lihat hukumnya mat lain juga, karena ada ya sukun didulai fathah. Nah, cara membacanya juga sekedar lunak dan jelas. Kemudian waladdallin. Nah, di sini kadang-kadang ada sedikit kesalahan kadang-kadang. Jadi waladdall. Nah, itu kadang-kadang ditahan karena situ tasdid. Misalkan waladdallin. Nah, itu kan ada tasdid jadinya. Kan situ harus ada tasdid. Jadi kan rumus baca Quran itu kan ayunkan manatahan. Jadi kalau in itu kan sudah ditahan. Kada boleh kita misalkan kayak tadi waladdallin. Nah, berarti kada ada sabdo di situ, berarti salah cara membacanya. Nah, jadi sekali lagi ulun minta ampun kalau ada salah dalam penyampaian ini. Tidak ada maksud untuk membedakan ini Muhammadiyah atau NU atau Salafi Wahabi. Kita tidak ada, yang penting kita bahwa semua mazhab adalah bersumber dari Quran dan hadis, kemudian langsung sampai ke baginda Rasulullah. Tidak ada mengarang-arang atau membuat. Ulun mengambil ini bukunya oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi. Jadi ulun mengambil Syekh dari Syekh halaman 382 yang berjumlah 4166 halaman tentang mazhab. Jadi apa yang ulun sampaikan ini sesuai dengan pendapat imam-imam yang kita percaya selama ini seluruh dunia adalah mazhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hanafi dan Hambali. Nah, apabila kesalahan itu memang dari ulun sendiri, kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita. Bagaimana kita caranya nanti mulai sekarang kita berbenah diri. Umur mungkin sudah 50 tahun ya, berbenah dirilah dalam membaca Al-Quran. Jadi ya Rasulullah, jangan-jangan kita ini termasuk golongan orang-orang yang selama hidupnya tidak diterima oleh Allah sholatnya. Kenapa? Tidak sesuai dengan bacaan yang disyariatkan Allah Rasulullah. Kemudian ulun tutup pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.